Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Miftah Afifi. Thanks buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa untuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sharing beberapa pengalaman yang akhir-akhir ini sedang aku alami. Pasti kalian udah tahu kan di judul bahwa hari ini aku mau bahas tentang apa. Dan yaps, hari ini aku mau bahas apa aja sih bahayanya kalau kita itu terlalu sering untuk mengorek kuping. So, buat kalian yang penasaran dengan video ini, jangan lupa untuk tonton sampai selesai ya. Oke, jadi ceritanya gini, dulu waktu pas aku masih bayi, kata ibu aku di telinga aku yang sebelah kiri itu ada bisulnya. Nah, singkat cerita, waktu itu telinga aku dibawa ke dokter spesialis THT ya, dan emang bener karena ada bisulnya, jadi waktu itu telinga aku sempat dikorek-korek, dibersihin kayak gitu. Kalau kata ibuku tuh bahasanya kayak dibor gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu aku sempat sembuh, dan singkat cerita di tahun 2014 ternyata itu kambuh lagi, dan penyebabnya itu berbeda ya. Penyebabnya adalah karena telinga aku itu kemasukan air. Dan biasanya kan kalau orang zaman dulu, kalau telinga itu kemasukan air, kita masukin air lagi kan, terus kita miringin, lalu airnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, tapi ini tuh beda guys. Jadi waktu itu aku kemasukan air, pas aku masukin lagi, ternyata airnya itu tambah kayak penuh di telinga aku, sampai akhirnya telinga aku kayak kerasain sakit yang bener-bener sakit, dan aku putusin untuk periksa ke dokter. Sebenarnya bukan dokter sih, waktu itu aku periksanya ke bidan ya, dan bener aja waktu itu kata bidan telinga aku kayak ada sedikit infeksi dan menyebabkan bagian dalam telinga aku itu kayak bengkak, dan aku cuma dikasih obat minum ya, bukan obat tetes, dan alhamdulillah waktu itu sempat sembuh. Nah, setelah beberapa hari akhirnya berangsur sembuh, dan aku putusin untuk mengorek telinga aku ya, karena aku takut dan aku khawatir ada sesuatu kotoran yang bisa menyumbat telinga aku. Akhirnya waktu itu aku putusin untuk ngorekin telinga aku, dan bener aja waktu itu ada banyak kotoran ya di telinga aku ya yang sebelah kiri. Jadi aku makin semangat nih buat korekin kupingnya, dan ternyata itu salah banget karena pada akhirnya aku ngorekinnya itu terlalu dalam, dan waktu itu menimbulkan infeksi sampai ada sedikit bercak darah ya. Lalu akhirnya aku dibawa ke dokter spesialis THT. Waktu itu dokter yang nangani aku adalah dokter Singgih ya. Makasih banget Pak Dokter Singgih, karena berkat dokter akhirnya waktu itu aku sempat sembuh nih guys. Jadi waktu itu telinga aku itu dibersihin sama dokter Singgih, kayak dikorek-korek gitu, dan apa sih namanya, penyakit yang kayak benjolan gitu ternyata itu timbul lagi karena aku ngorekin kupingnya itu terlalu dalam, dan waktu itu kayak dipecahin gitu ya sama dokter Singgih, kayak ditusuk pakai alat apa gitu, terus kayak disedot kayak gitu, pokoknya kayak gitulah, aku juga nggak ngerti. Dan setelah itu aku langsung dikasih obatnya itu ada 2 ya, obat minumnya, dan obat tetesnya ada 1. Dan kalian tahu nggak, obat tetesnya itu yang di telinga itu kerasa sampai tenggorokan, itu bener-bener pahit banget. Tapi alhamdulillah berkat obat itu aku manjur. Padahal waktu itu di tahun 2014 ya, aku masih inget banget aku lagi menjalani ujian nasional yang waktu itu pelajarannya bahasa Inggris listening. Coba deh kalian bayangin gimana coba terganggunya pendengaran kalian saat kalian merasakan yang aku alami. Lalu setelah di tahun 2014 itu aku sembuh, 5 tahun kemudiannya di telingaku yang sebelah kiri itu aku kambuh lagi karena aku nggak sengaja kemasukan air lagi. Terus udah berbagai cara aku lakuin ya, sampai aku waktu itu sempat berobat ke klinik rujukan BPJS aku ya di Tangerang. Dan ternyata obatnya itu nggak ngefek sama sekali di telinga aku ya. Aku udah 2 kali berobat dan nggak ada perubahan sama sekali. Penyebabnya sama, karena infeksi, dan aku juga sempet dikorekin ya karena aku pengen air yang ada di telinga aku itu keluar. Jadi aku paksain aku korekin, ternyata itu salah guys. Jadi bener-bener kalian itu nggak boleh ngorekin telinga secara sembarangan ya, apalagi kalau keadaan telinga kalian itu infeksi kayak aku. Nah, setelah aku berobat ke klinik rujukan BPJS aku itu dan nggak ada perubahan ya, padahal waktu itu telinga aku bener-bener terganggu banget, tau nggak. Jadi antara telinga yang sebelah kanan sama sebelah kiri yang berfungsi itu telinga yang sebelah kanan aja. Jadi yang sebelah kiri itu kayak dia itu kayak tersumpel
apa kayak tersumbat gitu ya, tersumbat sesuatu benda asing gitu, sampai-sampai kalau pas kita itu naik motor anginnya itu kayak nggak kerasa masuk gitu, jadi bener-bener rapot dan itu mengganggu banget pendengaran aku. Sampai akhirnya karena aku udah berobat 2 kali di klinik itu nggak ada perubahan ya, aku langsung putusin ke rumah sakit aja dan aku langsung minta diperiksa ke dokter THT. Dan waktu itu dokter yang nangani aku adalah dokter Daniel. Dan waktu itu dokter Daniel bilang, ini habis berobat di mana? Kok apa sih namanya nggak ada perubahan, malah kayak semakin parah gitu kan. Jadi antara obat dan penyakit yang aku alami itu obatnya kayak nggak cocok gitu ya untuk jenis penyakit infeksi di telinga aku itu. Dan akhirnya dokter Daniel putusin untuk mengecek telinga aku bagian dalam ya, kayak dibor lagi, kayak ditusuk-tusuk lagi, kayak disedot lagi, dan sampai kayak ngeluarin asap-asap kayak gitulah ya. Aku juga nggak tahu diapain. Dan itu bener-bener sakit guys. Jadi kayak bener-bener dikorekin, aku tuh ngerasa banget kayak dikorek-korek gitu ya telinga bagian dalamnya. Setelah selesai, telinga aku yang sebelah kiri itu kayak ngerasa bener-bener plong banget ya, karena penyakitnya udah keangkat, tapi itu kayak sedikit perih ya, karena ya kayak gitulah ya, karena udah dikasih tindakan sama dokternya. Dan waktu itu aku dikasih 2 obat tetes, aku lupa obat tetesnya itu apa ya. Nah, sama obat minumnya ada 2 juga, dan waktu itu alhamdulillah sembuh. Dokter Daniel bilang kalau pas di pengobatan yang pertama itu udah ada perubahan, 2 minggu kemudian aku harus check up atau aku harus kontrol lagi untuk mastiin bahwa di telinga aku itu bener-bener bersih. Dan bener aja waktu pas pemeriksaan yang kedua itu kayak masih ada sisa-sisa kayak bekas koreng gitu ya, dan akhirnya dibersihin lagi. Nah, waktu aku periksa di dokter Daniel itu aku pakai biaya mandiri ya, jadi aku nggak pakai BPJS karena di klinik yang tadi udah aku ceritain pakai BPJS itu aku kayak obatnya itu kayak kurang cocok, jadi aku putusin untuk biaya mandiri ke rumah sakit. Dan alhamdulillah waktu itu aku sembuh, dan dokter itu bilang kalau setelah sembuh telinga aku nggak boleh dikorek-korekin lagi karena kotoran dalam telinga itu dia bisa keluar dengan sendirinya tanpa kita korek-korekin. Jadi bener-bener bahaya banget kalau pas kalian itu punya penyakit kayak aku tapi kalian paksain buat korek-korekin, dan itu bisa menimbulkan kayak tuli permanen ya kalau misalnya kalian itu nggak diobati sesegera mungkin. Lalu kembali lagi terjadi di tahun 2021 ini, kemarin di bulan Juli telinga aku kembali bermasalah lagi ya, yang sebelah kiri. Aku juga nggak ngerti kenapa telinga aku yang sebelah kiri itu dia bener-bener sensitif banget terhadap sesuatu yang aku lakuin terhadap dia ya, aku juga nggak tahu. Dan waktu itu aku ceritanya malam-malam ya, aku ngorekin kuping aku, terus aku kayak keenakan gitu sampai aku lupa diri kalau aku tuh udah ngorekin sampai bener-bener masuk. Kalian tahu nggak kalau misalnya ukuran cotton bud itu segini, dan aku itu ngorekinnya udah sampai segini guys. Jadi batasnya itu sedikit banget buat yang kita pegang kan, karena itu saking enaknya ya, saking gelinya gitu kan, sampai kerasa kayak nikmat banget nih ngorekin kuping semakin ke dalam semakin ke dalam. Dan yay, akhirnya waktu itu berdarah lagi ya dan luka lagi. Terus sempet nih aku diemin, aku kira lukanya itu bakal mengering dan sembuh dengan sendirinya, tapi ternyata enggak guys. Sampai sekitar 1 mingguan pendengaran aku udah mulai keganggu lagi nih, keganggu. Akhirnya waktu itu aku putusin lagi untuk berobat langsung ke dokter spesialis THT lagi. Waktu itu dokternya dokter Tri Kunjana, dan dokternya itu bilang bahwa yang telah aku alami ini penyebabnya sama karena infeksi, karena terlalu dalam ngorekin kuping. Dan aku bener-bener diomelin ya sama dokternya, karena dokternya itu kayak udah tahu gitu bahwa telinga ini tuh kayak sering bermasalah dan penyebabnya adalah korek kuping. Jadi pas aku periksa, aku datang langsung dicek telinga aku, dia langsung bilang, "Mbak jangan dikorekin telinganya karena kotoran dalam telinga itu dia bisa keluar dengan sendirinya. Kalau misalnya gendang telinganya kena gimana?" Sampai diomongin kayak gitu kan. Nah terus aku bilang, "Lah Pak Dokter, gimana nggak ngorekin telinga ya, orang kayaknya tuh telinganya tuh kayaknya kotor terus." Padahal kata Pak Dokter, meskipun telinga itu kotor ya, kotorannya itu bisa keluar sendiri, dan sebenarnya kotorannya itu juga dia berfungsi untuk menyaring debu-debu yang masuk ke
dalam telinga kita ya, juga kayak hewan-hewan serangga gitu untuk menghambat dia itu masuk ke dalam telinga kita. Tapi karena aku kayak terlalu ambisi gitu ya untuk ngorekin telinga, akhirnya sampai luka dan berdarah. Jadi lanjut lagi, aku langsung disedot kayak gitu ya, sampai aku bener-bener sakit tuh telinga aku karena sering disedot ya kotorannya tuh. Nah, udah akhirnya aku dikasih 3 obat minum dan 1 obat tetes. Alhamdulillah, karena aku rutin minumnya dan gak aku apa-apain telinga aku setelah itu, akhirnya 2 minggu kemudian aku sembuh ya. Nah, aku juga inget banget waktu itu dokternya bilang kalau emang aku masih pengen bisa mendengar ya, aku jangan terlalu sering untuk mengorek telinga. Jadi batas minimal mengorek telinga itu 2 sampai 3 mingguan. Kalau di bawah itu sebaiknya jangan. Dan kalau mengorek telinga itu harus memakai benda-benda yang lembut ya, kayak kapas, kayak gitu kan. Jangan kayak cotton bud. Cotton bud emang lembut sih, cuman kan dia kayak ada batangnya gitu yang batangnya itu tuh kasar di telinga kita, dan kita itu nggak diperbolehkan mengorek telinga itu menggunakan cotton bud ya sebenarnya. Bahkan aku tuh sering banget ngelihat bapak-bapak kalau ngorekin telinga itu pakai bulu ayam, coba ya kan. Mungkin saking enaknya kali ya kalau ngorekin telinga itu pakai bulu ayam, tapi sebenarnya itu tuh berbahaya banget dan bisa berakibat fatal untuk telinga kalian kalau misalnya kalian itu gak ngobatinya secara gercep ya. Dokter bilang kalau pas aku sedikit aja terlambat penanganannya, aku bisa kayak tuli permanen gitu ya. Coba deh bayangin di usia aku yang masih muda, masa iya sih aku harus tuli kan. Nah, jadi di sini bisa diambil pelajaran ya buat kalian nih yang suka atau kalian yang hobi buat ngorekin telinga. Mulai sekarang untuk stop aja sebelum terlambat dan sebelum pendengaran kalian itu sempat terganggu waktu itu seperti aku. Jadi mulai sekarang kebiasaan buruk itu mending di stop aja. Dan alhamdulillah sekarang aku udah kembali normal lagi ya. Dan ini tuh bener-bener pelajaran berharga banget buat aku. Semoga kedepannya jangan sampai terulang lagi untuk ngorekin telinga terlalu dalam ya, atau terlalu sering. Jadi ini tuh bener-bener kesalahan yang sangat fatal dan gak boleh kita ulangi lagi. Oke, jadi cukup segitu aja video kali ini. Semoga video sharing ini bermanfaat ya buat kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah kalian pengen aku sharing tentang apa lagi, atau kalian itu pengen aku kasih tips tentang apa lagi. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat yang baru mampir ke channel aku untuk subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang banyak. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, kalian bisa follow di sini @nilaafifi, and see you on my next video. Dadah!